Pemirsa, usai penangkapan pelaku perampokan rumah kosong di wilayah Pademangan, Jakarta Utara, tim Gerebek on Location mencoba mendatangi tempat kejadian perkara. Upaya penelusuran ini untuk menginformasikan pada Anda tentang pentingnya bersikap waspada terhadap potensi aksi kejahatan yang semakin nekat. Mana pada saat itu dia sedang berada di rumah, tiba-tiba datang tersangka atas nama Tenri ini mencoba masuk dengan mencongkel jendela. Setelah pelaksanaan aksinya, Tenri berupaya untuk kabur, namun si ibu sudah berteriak. Kebetulan waktu itu ada yang lewat, Gojek, diupaya paksa merampas motor tersebut, dan dengan memang kendaraan itu yang digunakan untuk lari. Sudah jatuh tertimpa tangga menjadi peribahasa yang cocok untuk menggambarkan kasus pencurian spesialis rumah kosong kali ini. Saat terpergok melakukan aksinya, upaya perlawanan dan kejar-kejaran antara pelaku, korban, dan warga pun tak terelakkan. Saat ini saya sudah berada di Jalan Pademangan 3, Jakarta Utara, dan untuk langsung mengetahui bagaimana kronologisnya, saya akan mencoba mendatangi rumah Ketua RT setempat. Permisi Pak, saya Lineke dari program Gerebek. Permisi mau nanya, ini betul rumah Ketua RT Pak? Boleh bentar ya. Ya, kebetulan saya Pak RT-nya Oh, dengan Pak Teguh. oke, dengan Pak Teguh Ketua RT di sini betul ya Pak? benar. Pak Teguh izin mau konfirmasi nih, kita kemarin dapat informasi katanya ada pencurian rumah kosong di sini betul? Betul sekali, karena memang keadaan di sini banyak rumah kosong kalau siang, tapi berkat dari keluarga semua waspada, akhirnya ketangkep kemarin. Oh, berarti betul ya ada. Pak Teguh mungkin sambil kita bercerita sedikit mengenai kronologinya, boleh kita ditunjukkan lokasi rumahnya atau tempat kejadian perkara di mana Pak? Sambil jalan boleh ya Pak ya? Boleh, boleh. Kemarin itu kronologinya seperti apa sih Pak? Bisa sampai ketahuan kemudian ada pelaku yang melakukan pencurian? Ya, jadi ceritanya begini, ini ada satu motor mencurigakan dalam keadaan on. Kebetulan juga ada warga melapor, itu kok ada motor keadaan on, tapi tidak ada pengendaranya, lampu menyala. Tapi ketika kita lihat rumah itu dalam keadaan terbuka dan pintu rumahnya itu dalam keadaan gradelnya itu terkunci, tapi keadaan terbuka itu rusak gitu kan. Akhirnya kami curiga. Jadi keadaan motornya di sini. Berarti di sebelah kiri ini yang Bapak tunjukkan ada motor dan ada rumah, ini rumahnya ya, yang tempat kejadian, lokasinya ya? Kita ngelihat keadaan pintu rumahnya terbuka gitu, hancur itunya. Tapi yang punya rumah pada saat itu ada di dalam rumah ya? Di dalam sedang ditodong pisau Oke, dan dia tidak bisa berkutik kan. Nah, setelah kita panggil yang punya rumah, ternyata ada satu orang pria keluar dengan terburu-buru. Dia lari ke arah sana. Oke, lari ke sana. Iya, kita Uber, kita bareng-bareng sama warga. Tiba-tiba dia menghunuskan pisau. Uber kita yang tanpa senjata gitu. Oke. Di sana kebetulan ada driver ojol. Dia merampas motor ojol itu dengan menghunuskan pisau. Akhirnya dia lari ke arah sana. Kita berusaha untuk menangkap karena dia saking kencangnya dia ke arah sana. Itu kita gagal menangkapnya. Akhirnya dia di sana karena mungkin gugup ya, dijatuh di sana. Dia di sana merampas motor lagi. Jadi merampas 2 motor. Oke, merampas 2 motor tapi kemudian sempat terjatuh ya Pak ya? Sempat terjatuh. Itu kemudian menjadi kesempatan dari warga setempat kemudian untuk mengamankan pelaku, betul? Kebetulan ya sampai kira-kira dia di gang 9.
dia sempat masuk gang, tapi berkat kesigapan warga juga kita bekerja sama dan akhirnya kita berhasil mengamankan di dekat nasi Padang itu. Pak, tapi kemudian yang kami juga mendapatkan informasi ini pada saat kemudian ditangkap, kemudian dibawa ke tempat ke RW setempat, ini kami dapat informasi bahwa karena warga saking geramnya, saking emosinya, ini sempat terjadi aksi main hakim sendiri katanya ya Pak ya? Ya memang kebetulan disitulah karena dia hampir melukai warga, tapi untung di sana ada polisi dan berhasil juga mengamankan dan tidak terjadi main hakim sendiri. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Teguh atas waktu luangnya. Berarti semenjak kejadian dari kemarin ini langsung kemudian pihak RT setempat ini memberikan pengamanan yang lebih ketat, kemudian juga mengingatkan kepada warga untuk meningkatkan keamanannya ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Teguh atas waktunya berbincang-bincang bersama kami di program Grebek. Ya pemirsa, akibat dari pencurian rumah kosong memang tadi sudah disampaikan juga sempat terjadi aksi perlawanan, upaya kemudian kejar-kejaran bersama dengan warga. Tapi yang perlu di garis bawah ataupun diperhatikan bahwa terkait dengan aksi main hakim sendiri, ini jangan sampai kemudian Anda dikenakan pasal penganiayaan yang dapat dihukum pidana penjara kurang lebih 12 tahun. Si Tenri ini sebenarnya pelaku khusus rumsong, pemain rumah kosong. Nah, dia menurut pengakuan dia sudah 5 kali beraksi di wilayah Tangerang, di wilayah Jakarta Timur, dan di wilayah Jakarta Utara ini. Melakukan pencurian itu di mana? Di Pademangan Timur. Pademangan Timur ya? Iya. Pademangan Timur. Kamu sama siapa? Sendiri. Sendiri apa sama teman? Awal sendiri, yang ini terakhir. Terakhir sendiri. Barang apa aja yang kamu ambil? Emas, Emas. Apalagi? handphone, Apalagi? itu Setiap main itu selalu di rumah kosong apa? rumah kosong. Rumah kosong ya? Hasil penjualan duit itu kamu pakai buat apa? Saya pakai belanja Pak, jajan. Pakai belanja? Iya, Udah berapa kali kamu main di daerah Jakarta Utara khususnya? Umumnya Jakarta mana aja yang pernah kamu main? di Tangerang. Tangerang, terus Ini yang terakhir. terakhir Jakarta Utara ya, Pademangan ini ya? Iya, Kamu menyesal nggak perbuatan kamu ini? menyesal Pak, Menyesal? menyesal Pak. Menyesal kenapa? Udah saya rasain semua Pak, Hah? udah saya rasain semua. Sudah rasain semua. Iya Pak. Dari barang bukti yang ada, di situ ada beberapa buah handphone, dan ada perhiasan dengan jumlah total kurang lebih 35 juta jumlah kerugian dari korban. Pasal yang kita terapkan yaitu 365 KUHP dengan ancaman hukumannya 20 tahun. Perkara ini tentunya menambah daftar pencurian spesialis rumah kosong di Jalan Pademangan Timur 3, Jakarta Utara menjadi total 6 kasus. Modus pelaku tindak kejahatan akan selalu berkembang. Begitu pula dengan kita selaku individu yang harus 2-3 langkah lebih maju, lebih sigap dalam memberikan pengamanan ekstra untuk melindungi diri sendiri maupun harta pribadi. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana penjara lebih dari 10 tahun.